when you're outside in my mind. 'Cause sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of us. And I try to fall for her touch, but I'm thinking of the way it was. Said I'm fine and said I moved on. I'm only here passing time in her arms, hoping I'll find a glimpse of us. Loh, ini surat apa lagi to ya? Tentang iki lho. Ono baca apa iki? Enggak ngerti Bu, ini apa ini? Ini harta Bapak kemarin loh Bu. Sendi. Kok orang pajak bisa tahu ya Bu ya? Warisan itu toh? Bisa jadi. Kok ngerti? Sejak tahun 2017, DJP telah mengimplementasikan proses pertukaran data dan informasi baik secara otomatis maupun manual dengan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain atau ILAP, sehingga DJP telah memiliki data dan informasi terkait harta wajib pajak. Segera ungkap harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan melalui PPS paling lambat 30 Juni tahun 2022. Pajak Kuat, Indonesia Maju. Sore hari ini kami bersama dengan Dirjen Pajak dan seluruh jajarannya akan menyampaikan penjelasan mengenai pelaksanaan program pengungkapan sukarela yang telah berakhir kemarin jam 12.00, dan oleh karena itu hasilnya telah bisa kami sampaikan kepada publik pada hari ini. Program pengungkapan sukarela ini, kalau kita lihat jumlah yang mengikuti orang pribadi maupun badan adalah 247.918 wajib pajak. Jumlah harta yang diungkapkan adalah 594.820 miliar. Lights, camera, action. I see you looking at my PIC. I know. 그게 땡겨 좀 더 땡겨 봐봐 기동 차지. Zoom in, zoom out, okay. Zoom in, zoom out, okay. Zoom in, zoom out, okay. Baby 확 가게 확대 확실하게 I'm feeling like $1 million, yeah. Must be that $1 million, yeah. Hai, yuk ikutin A Day in My Life hari pertama ke sekolah. Biasanya aku sempetin olahraga dulu di taman kota. Olahraga di taman kota enak banget, soalnya bersih, sejuk, dan terawat. Selesai olahraga, lanjut siap-siap ke sekolah. Hari ini cerah banget, untung sekarang jalanan bagus. Walaupun ke sekolah jauh, tapi nggak jadi masalah. Di jalan, kita isi bensin dulu. Mau isi banyak, tetap tenang, karena Pertalite disubsidi oleh APBN. Yeay, udah sampai di sekolah. Senang deh, sekarang wajib belajar 12 tahun, biayanya full ditanggung pemerintah. Waktunya pulang sekolah. Duh, lapar banget. Mau masak tapi gas habis. Beli dulu deh. Jadi deh makanannya. Segitu dulu ya video aku hari ini. Oh iya, ternyata banyak juga ya contoh manfaat pajak di kehidupan sehari-hari. Terima kasih kawan pajak. Pajak kita untuk kita.
Kalau rame, lanjut part 2. Per 14 Juli 2022, NIK yang 16 digit sudah bisa digunakan oleh kawan pajak yang merupakan orang pribadi. Tapi tenang aja, NPWP yang 15 digit masih bisa digunakan sampai dengan 31 Desember 2023. Nanti, 1 Januari 2024, seluruh layanan yang membutuhkan NPWP harus menggunakan NPWP dengan format yang baru. Untuk kawan pajak selain orang pribadi yang sudah punya NPWP 15 digit, nantinya akan diberikan angka 0 di depannya, jadi sama akan memiliki NPWP yang 16 digit. Untuk cabang yang sudah punya NPWP cabang, oleh DJP akan diberikan NIT KU, nomor identitas tempat kegiatan usaha. Pusing kali aku ini. Kenapa bang? Ada yang bisa dibantu? Ini kak, aku ngajuin kerjasama sama pemerintah, asik ditolak aja terus. Kata mereka kalau mau kerjasama harus PKP. Nah, aku pun bingung, apa pula PKP itu? Oh PKP, PKP itu pengusaha kena pajak. Itu untuk wajib pajak yang omset atau penghasilannya sudah mencapai 4,8 miliar setahun. Omset abang udah mencapai segitu belum? Udahlah, usahaku kan besar kak. Nah, mending abang mengajukan PKP aja bang, syaratnya gampang kok. Yang pertama, mengisi formulir. Yang kedua, fotokopi KTP. Yang ketiga, fotokopi NPWP. Yang keempat, SIUP. Yang kelima, bukti lapor SPT tahunan selama 2 tahun terakhir. Dan yang terakhir, soft copy pas foto. Dan jangan lupa dicetak ya bang. Nah, gampang kan bang? Itu aja. Kubuatlah, gampang kali pun biar jalan proyekku ini. Oke, mantap bang. Kenalin nih, Babe Salmen. Ya seperti pagi biasanya, Babe mau baca berita terbaru. Buju buset, kaget si Babe. Beritanya NPWP udah gabung sama NIK. Penasaran dong Babe. Akhirnya, Babe coba login ke pajak.go.id. Nah, Babe login pakai NIK dah tuh. Buset dah, kok salah nih? Perasaan Maye, baru aja Babe lapor SPT pakai e-filing dan ungkapin hartanya di PPS. Akhirnya mah dia nyoba lagi tuh login pakai NPWP. Nah, setelah login, Babe klik profil. Habis itu Babe cek-cekin dah tuh NIK, nomor HP, alamat email. Klik validasi, valid deh. Sat, Babe coba login lagi. Ternyata udah bisa login pakai NIK. Kalau begini ceritanya, kan udah mantep banget dah tuh. Bongo la, bongo cha cha cha. Parlami del Sud Amerika. Hai kawan pajak, kalian sudah validasi NIK sebagai NPWP belum? Kalian bisa melakukannya lewat handphone loh. Caranya, buka laman DJP online, lalu login menggunakan 15 digit NPWP kalian terlebih dahulu. Setelah itu, pilih menu profil. Nah, kalian isi 16 digit NIK, juga isi data yang masih kosong, lalu klik validasi. Setelah data valid, kalian bisa login menggunakan NPWP kalian. Mudah bukan? Yuk langsung saja coba lewat handphone kalian masing-masing. Dulu, pahlawan kita berjuang melawan penjajah dengan bambu runcing. Segenap jiwa dan raga mereka korbankan di medan perang. Atas desa mereka, pada 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan berhasil dikumandangkan oleh Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Kini Indonesia kian makmur terbebas dari penjajahan. Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan NKRI dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, perjuangan pahlawan dapat kita lanjutkan dengan membayar pajak. Membayar pajak, pejuang bangsa.
Masih piye toh kebijakan nih sekarang tuh, kebijakan baru tuh loh yang gabung sama NPWP tuh piye toh? Loh, kenapa memang? Kau nggak pusing banyak-banyak nomor? Ada nomor HP, NIK, nomor rekening, nomor polisi. Pening pala ku simpan nomor. Tapi ya Mas ya, kalau digabungin opo berarti Bayu harus bayar pajak tak? Bukan begitu pemikirannya. Meskipun dari Bayu sudah punya NIK, kan belum ada penghasilan, Le. Kalau mau bayar pajak harus ada penghasilan dulu, baru dia bisa bayar pajak. Oh, ngono ta Mas ya? Yo, koy aku gini loh Mas. Aku yo ono loh kerjaan ada, tapi ya penghasilanku kecil. Masa ya aku harus bayar pajak? Piro meneh penghasilanku Mas? Itulah kenapa pemerintah menetapkan PTKP, penghasilan tidak kena pajak bagi kau yang karyawan. Atau kalau kau punya usaha 500 juta per tahun peredaran brutomu di bawah itu, kau nggak usah bayar pajak. Oh, ngono ta Mas ya? Jadi yang ribet toh, banyak-banyak nomor ya. Nah, kan udah aku bilang. Loh, skakmat. Kau lagian baca berita itu jangan judulnya aja, isi-isinya pun kau baca. Jadi nggak fokus kok kan? Waduh, kalah aku rek. Merdeka itu tidak terikat, tidak bergantung kepada orang lain ataupun pihak-pihak tertentu. Kita bisa menentukan kebebasan kita tersendiri tanpa harus ada belenggu-belenggu dari pihak manapun. Bebas dari penjajahan. Bebas untuk berekspresi tanpa ada tekanan dari siapapun. Dan tentu saja harus bertanggung jawab. Dimana kalau ada orang yang punya satu minat yang sama berkumpul tanpa memandang dari agama atau ras manapun. Terbebas dari masalah. Supaya bisa lagi bangun fasilitas untuk rakyatnya. Ya, akses untuk berkuliah itu jauh lebih mudah dan lebih gampang. Kemudian juga dari segi kesehatan, tentu kita tidak ingin mendengar lagi saudara-saudara kita di luar sana kesulitan untuk mendapatkan akses kesehatan. Dan dari segi pekerjaan tidak ada lagi nih demo buruh yang berjilid-jilid setiap tahunnya karena mereka menyuarakan gaji yang tidak layak atau pekerjaan yang sulit didapatkan. Pengennya sih kita benar-benar menerapkan dan mengamalkan yang namanya Pancasila dia Bang. Harapan saya sebagai anak muda Indonesia adalah bisa berekspresi sesuai dengan passion dan jati diri dan juga bisa memajukan Indonesia dengan cara kita sendiri. Untuk Indonesia lebih besar dan lebih maju. Untuk supaya bisa bangun fasilitas-fasilitas yang mementingkan rakyatnya. Kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Kegunaan bersama dia Bang, kayak contoh misalkan infrastruktur yang lebih maju seperti itu, penyangga ekonomi untuk membangun infrastruktur daerah-daerah dan subsidi bahan pokok bagi masyarakat Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Mau ada jen PWP. Tentu penting banget karena ketika kita membayar pajak kita juga ikut berkontribusi untuk membangun negeri. Mau Mas, saya bayar pajak dengan harapan daerah kita bisa lebih berkembang, tidak ketinggalan dengan ibu kota ataupun daerah lain. Menjadi pengusaha sukses, saya akan bayar pajak. Mau pasti. Pajak buat Indonesia maju. Pajak kita untuk kita. Indonesia terentang dari Sabang sampai Merauke, menaungi 37 provinsi dan lebih dari 17.000 pulau. Tak peduli betapa luasnya Indonesia kita, Gaung Pajak tetap hadir dari titik 0 km di ujung barat sampai Muara Torasi di ujung timur. Membangun berbagai sekolah, jembatan, gedung, rumah sakit,
membayar gaji guru, dokter, dan tenaga pelayan masyarakat lainnya. Mengambil tema Generasi Sadar Pajak, Muda Berkreasi Membangun Negeri, pada 18 Agustus 2022, pajak bertutur bergema di seluruh Indonesia secara serentak. Sebagai bagian dari program inklusi kesadaran pajak, pajak bertutur dibawakan oleh ratusan unit kerja Direktorat Jenderal Pajak, menanamkan kesadaran pajak sejak dini kepada pelajar di seluruh tingkatan. Pajak bertutur dari Direktorat Jenderal Pajak untuk Indonesia. Sehari mengenal, selamanya bangga. Kami Indonesia siap membayar pajak. Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Joko Widodo menetapkan program vaksinasi COVID-19 yang akan dilakukan di Indonesia akan dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah alias gratis bagi seluruh masyarakat. Per 18 Mei, pemerintah memperbolehkan warga untuk melepas masker saat berada di luar ruangan. Semoga setelah ini hidupku, hidupmu, dan hidup kita semua akan lebih baik. Kok sedih? Ada apa? Aku mau validasi NIK, tapi aku lupa Evin. Tenang, tanya dia aja. Bukan aku, dia. Lupa Evin? Tenang, lewat Kring Pajak aja. Bisa telepon melalui 1-500-200 atau live chat melalui pajak.go.id atau bisa langsung mention ke Twitter @kring_pajak. Tunggu dulu, jangan lupa disiapkan nama, NPWP, nomor telepon, alamat, dan alamat email. Ya bukan? Duh, lupa beli materai lagi. Malam-malam ini beli materai di mana ya? Eits, jangan khawatir. Sekarang kamu bisa menggunakan materai elektronik. Hah? Materai elektronik? Gimana caranya? Yang pertama, kunjungi website e-materai.co.id. Yang kedua, login menggunakan email dan password yang telah didaftarkan. Yang ketiga, klik kuota pembelian materai dan lakukan pembayaran. Yang keempat, klik pembubuhan, unggah dokumen, dan atur posisi materainya. Yang kelima, unduh dokumen yang telah dibubuhi materai. Materai elektronik, mudah dan aman. Go ahead and kill the
kita belajar soal PTKP. Ini Burhan, dia adalah pemuda sukses. Dia masih single, PTKP-nya adalah 54 juta rupiah. Burhan telah menikah, PTKP-nya sekarang K0, 58.500.000 rupiah. Wah, mereka sudah memiliki anak. PTKP-nya sekarang K1, 63 juta rupiah. PTKP adalah pengurang penghasilan bruto yang diberikan kepada wajib pajak dalam negeri sebelum menghitung PPh terutang yang tidak bersifat final dengan total tanggungan paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Kalau PTKP kamu, yang mana? Masa baru mulai cari kerja udah harus bayar pajak, udah harus punya NPWP? Gimana bayarnya coba? Orang penghasilan aja nggak punya. Wah parah nih, kacau banget nih. Tenang, jangan gampang percaya. Dengan memiliki NIK, bukan berarti kawan pajak harus langsung membayar pajak ya. Untuk memiliki NPWP, kawan pajak harus memenuhi syarat subjektif, yaitu dan syarat objektif, yaitu apabila kawan pajak seorang pekerja memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Apabila kawan pajak seorang usahawan memiliki penghasilan atau omset di atas 500 juta per tahun. Gimana? Cukup jelas bukan? Gimana? Jadi harus bayar pajak? Nanti setelah bekerja dan berpenghasilan ya. EFIN atau Electronic Filing Identification Number adalah nomor identitas yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan DJP. EFIN dapat digunakan untuk lapor SPT melalui filing atau membuat e-billing untuk pembayaran pajak. EFIN tidak bisa dikuasakan kepada orang lain ya. Untuk memperoleh dan mengaktifkan EFIN, datangi kantor pajak terdekat, ajukan permohonan aktivasi EFIN dengan formulir yang sudah ditentukan, siapkan KTP dan NPWP beserta fotokopinya. Bisa juga melalui email resmi dari kantor pajak di mana NPWP kamu terdaftar. EFIN berlaku seumur hidup, jadi simpan EFIN kamu dengan baik ya.
UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia pernah mengalami masa keterpurukan pada tahun 2020 saat pandemi COVID-19 melanda. Tak hanya menelan korban harta dan jiwa, COVID-19 juga memaksa banyak UMKM merugi besar dan akhirnya gulung tikar. Berkat kontribusi rakyat lewat pajak kita, kini UMKM perlahan mulai bangkit. Melalui program pemulihan ekonomi nasional, pemerintah membantu UMKM dengan berbagai insentif bantuan modal, subsidi pinjaman, hibah bagi usaha pemula, dan lainnya. Dengan program tersebut, UMKM berangsur pulih dan dapat berjalan normal kembali. Kini, UMKM kembali kuat, karena UMKM adalah nafas bangsa. Bersama UMKM, Indonesia maju.